Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wian Oktaliani Ikwansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang tentang Kepabeanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 3612 diubah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 angka, yaitu angka 15A, angka 19, angka 20, dan angka 21. Sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Yang kedua, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Yang ketiga, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang keempat, kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kelima, pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Yang keenam, kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Yang ketujuh, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Yang kedelapan, Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ke-10, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Yang ke-11, pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini. 12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 15. A. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. 16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran. 17. Tempat penimbunan berikut adalah bangunan
tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini. 19. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang mengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. 20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Yang terakhir, tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Yang kedua, ketentuan pasal 2 ayat 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut. Pasal 2, 1. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Yang ketiga, barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean. Yang ketiga, di antara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 2A, 1. Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Yang kedua, bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk A. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, B. Melindungi kelestarian sumber daya alam, C. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. D. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. 3. Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, ketentuan pasal 3 ayat 3 dan ayat 4 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Pasal 3. 1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Yang kedua, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Yang ketiga, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara selektif. Yang keempat, ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 5. Pasal 4 tetap dan perubahan penjelasan pasal 4 sehingga penjelasan pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini. Yang keenam, di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 4A. Yang pertama, terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean. Yang kedua, instansi teknis terkait melalui menteri yang membidangi perdagangan memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri. Yang ketiga, ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
Yang ketujuh, ketentuan pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut. Pasal 5, yang pertama, pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Yang kedua, pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Yang ketiga, untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean. Yang keempat, penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri. Yang kedelapan, di antara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 5A, yang pertama, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Yang kedua, penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri. Yang ketiga, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini. Yang keempat, ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. Yang kesembilan, ketentuan pasal 6 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut. Pasal 6, yang pertama, terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait. Pengaturannya didasarkan pada ketentuan undang-undang ini. 10. Di antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 6A, yang pertama, orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Yang kedua, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. Paragraf 1. Kedatangan sarana pengangkut. 14. Pasal 7 dihapus. Yang ke-15, di antara pasal 7 dan bab 2, bagian pertama paragraf 2 disisipkan satu pasal yaitu pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 7A. 1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari A. Luar daerah pabean, B. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. Wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Yang kedua, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya. Yang ketiga, pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Yang keempat, dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan. A. Paling lambat 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut. Untuk sarana pengangkut yang melalui laut. B. Paling lambat 8 jam sejak kedatangan sarana pengangkut untuk sarana pengangkut yang melalui udara. C. Pada saat kedatangan sarana pengangkut untuk sarana pengangkut yang melalui darat. Yang kelima, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 jam dan tidak melakukan pembongkaran barang. Yang keenam, dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib A. Melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat.
pada kesempatan pertama. B. Menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 jam sesudah pembongkaran. Yang ketujuh, pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. 8. Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, atau ayat 6 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Yang kesembilan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Paragraf 3. Keberangkatan sarana pengangkut. 20. Pasal 9 dihapus. 21. Di antara pasal 9 dan bab 2 bagian kedua disisipkan satu pasal, yaitu pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 9A yang pertama, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju A. Keluar daerah pabean, B. Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. Wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Yang kedua, pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju keluar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya. Yang ketiga, pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan menteri. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.